Oke, kita balik lagi. Nah, lama tidak tiba-tiba ya. Oke, jadi tadi kita bisa lihat ya, kalau yang di PPT saya ini dia pakai rumus langsung ini, pakai rumus langsung. Tapi kalian juga bisa menggunakan ngitung satu-satu ya, ngitung luas satu-satu. Oke, nah ini bisa kita bandingkan dengan Riemann. Lihat, dengan jumlah yang sama-sama 5. Tadi kita menggunakan Riemann dapatnya 0,33 lah ya, kita bandingin sama yang terbaik ya. Tadi kan yang terbaik tuh pakainya eh, kalau pakai yang tengah sih nggak beda jauh ya. Tengah tadi kita pakainya 0,33. Ya, nggak beda jauh. Nah, kalau kita pakai yang Riemann yang kiri bedanya jauh banget ya, karena dia terlalu under corrected. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya trapesium itu lumayan bagus ya, baik untuk melakukan integrasi bentuk yang pendekatannya lebih baik dibandingkan pendekatan Riemann. Nah, tapi sebenarnya kalau Riemann menggunakan Riemann tengah itu juga cukup baik sih hasilnya. Nah, di sini kita bisa bandingkan. Kemudian, nah ini cara lain untuk menghitung luas luas keseluruhan trapesium, bisa pakai cara ini. Ini cara lain juga. Jadi selain pakai cara ini nih, selain kita pakai cara ini, kita bisa mencari luas trapesium, luas totalnya ya, bukan luas luas bagian tapi luas totalnya menggunakan seperti ini. Sama aja hasilnya. Oke, jadi terserah kalian mau pakai rumus yang mana untuk menghitung luas trapesium, bisa ngitung langsung satu-satu, terus dijumlahin, atau hitung pakai rumus yang tadi, atau pakai rumus yang satunya lagi, yang ini. Oke, jadi ini hasilnya sama aja, ini udah dibuktiin ya. Sama aja hasilnya. Oke, nah ini coba, ini metode yang tadi lagi. Kalau tadi kita pakai metode trapesium, oke, nah dapatnya seperti ini. Sama kayak tadi ya, kita tinggal, kalau datanya discrete kayak gini, ya kita harus sesuaikan dengan datanya. Nah, kalau rumus-rumus yang ini ya, rumus-rumus yang kayak gini, ini tuh hanya berlaku kalau H-nya itu sama. Biasanya ini bisa dipakai untuk kalau dalam bentuk fungsi. Karena kalau fungsi pasti bisa kita atur H-nya. Tapi kalau datanya discrete kayak gini, kita harus sesuaikan dengan datanya. Makanya biasanya kadang H-nya itu bisa beda-beda antar trapesium 1 dengan trapesium 2. Sehingga lebih mudah, kalau discrete itu lebih mudah pakai hitung manual. Hitung trapesiumnya manual, lebih mudah. Karena belum tentu ada intervalnya itu sama, itu ada datanya di data discrete kita. Kalau nggak ada kan mau nggak mau kita harus sesuaikan dengan data seharusnya ya. Ini kebetulan data yang ini eh, data discrete-nya itu loncatnya sama terus ya, 10, 10, 10. Ntar kalau kalian ketemu data yang nggak loncatnya nggak sama, maka kalian perlu menyesuaikan si lebar dari partisinya. Bisa aja nggak sama untuk tiap partisi. Ini kebetulan lagi sama bentuknya. Oke, nah ada nggak ya data yang discrete yang beda ya? Misalkan saya punya data discrete yang beda deh. Saya buat dulu data discrete-nya. Misalkan data kecepatan tapi datanya beda. Misalkan ini time, ini velocity. Ntar saya coba bikin dulu data discrete-nya ya. Yang berbeda-beda misalkan. 0, 5, 10, 20, 25, 30, 35, 40, 60, 70, 75, 100. Oke, misalkan saya punya data discrete
Saya bikin dulu. Oke. Misalkan V-nya dari 1 aja deh. 1, ini berapa? 5, ini 10, 20, 25, 30, 20, 15. Ini 0 misalkan. Oke, coba ya kita coba lihat ke Excel lagi. Mana nih Excelnya? Oke. Nah, oke, misalkan saya punya data discrete seperti ini. Jadi time step-nya itu beda-beda ya. Nggak sama kayak tadi. Dan ini fx-nya. Kalau kita bikin data tabulasinya, oke, ini x-nya, ini fx-nya. Jadi x-nya tuh yang ini, yang 0. Di data discrete datanya tuh nggak sama ini ya. 0, terus ini bisa nggak dia ngurutinnya? Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa ngurutin. Cikutin aja deh ya. Berarti 0, 5, 10, 20, 25, 30, 30, 40, 60, 70, 75, 100. Oke. Ini time step-nya dari 0, 1, 2, 3. Oke. Nah, fx-nya berarti yang kecepatannya ya. 1, 5, 6, 8, 10, 20, 25, 30, 20, 15, 0. Nah, jadi kalau kayak gini ceritanya, kalian ngitung hanya, kan H itu kan perbedaan antara kedua ini ya. Berarti kan tinggal gini aja ya. Jadi ntar hanya bisa beda-beda ya. Kayak gini contoh, di H1 ini dia 0, 5. Kalau kita drag, nah, jadi nilai lebar dari si apa? Dari si trapesiumnya itu nggak sama nih. Ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 10, ada yang 5, ada yang 20. Nah, kalau lebar intervalnya itu beda-beda seperti ini, kalian nggak bisa tuh menggunakan rumus yang tadi. Karena rumus-rumus itu betul hanya bisa dipakai kalau si partisi kalian memiliki lebar yang sama. Maka dari itu, kalau kasusnya ini beda-beda, si lebar partisinya, mau nggak mau kalian pakai manual. Jadi luas kita pakai trapesium ya. Luas trapesium pertama berarti F1 ditambah ini dikali ini bagi 2. Nah, ini luasnya. Kalau kita drag, nah, bener nggak ya? Ini udah bener, ini udah bener. Oke, jadi kita nggak bisa pakai rumus jadi. Maka harus dihitung manual. Jadi seperti ini ya. Jadi kasusnya kalau ntar kalian ketemu ketemu kasus dia nggak sama intervalnya, ya mau nggak mau harus pakai uh, hitung manual dari luasnya. Ini metode trapesium. Oke, jadi kita nggak bisa menggunakan rumus-rumus yang tadi kita punya tuh, yang H/2 dalam kurung fxi tambah fxi plus 1 gitu ya, atau apa gitu. Itu hanya bisa dipakai kalau nilai H-nya itu sama. Tapi kalau nilai H-nya beda-beda, seperti ini, ya mau nggak mau harus dihitung manual. Seperti itu. Oke, jadi kalian jangan terpaku sama rumus yang ada di slide itu.
Rumus T-sat itu hanya berlaku kalau kalian punya apa? Kalian punya bentar. Ya, jadi kalau kalian punya kasus lebar dari interval lebar partisinya sama, baru kalian bisa menggunakan rumus yang tadi. Tapi kalau lebarnya beda-beda kayak gini, yang nggak ada pilihan lain, kalian hitung luas manual dari si trapesiumnya. Seperti itu. Oke, Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk metode trapesium sama metode Riemann. Ada pertanyaan? Nggak ada? Ada nggak? Halo? Halo, halo? Halo, Belum halo? ada, Pak. Belum ada ya? Oke, jadi mungkin untuk yang sekarang, karena ini baru part 1 ya, part 1 untuk integrasi numerik, kita sampai sini saja dulu. Mungkin ntar di part 2-nya kita akan belajar, kalau dari metode yang ini sih, berarti kita akan belajar metode Simpson sama metode Gauss kuadratur. Nah, mungkin kalau yang metode yang Riemann sama trapesium ini familiar dengan kalian di matematika ya, karena di matematika pun pernah dibahas metode Riemann dan trapesium. Nah, mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan lebih mengenal lebih jauh metode lain namanya Simpson sama Gauss kuadratur. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk kuliah sekarang kita sudahi saja. Untuk absensi nanti jangan lupa di diskusi online sama di e-kampusnya ya, diisi. Nanti untuk slide-nya saya kirim lewat WA. Untuk videonya seperti biasa di YouTube ya, di YouTube yang saya kasih link kemarin. Untuk yang minggu-minggu lalu baru saya upload, baru ingat tadi siang, jadi ntar kayaknya saya lihat sendiri di YouTube yang saya kasih itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja untuk perkuliahan minggu ke-10 ini. Kita bertemu insya Allah minggu depan. Untuk minggu depan, online atau offline, ntar saya kabarin ya. Kalau harusnya kan sekarang kita offline, kalau di jadwal. Cuman saya berhalangan karena kurang enak badan, jadinya mungkin ntar saya lihat apakah minggu depan. Kayaknya minggu depan kita mungkin offline kemungkinan. Oke, jadi kita sudahi saja untuk kuliah minggu ke-10 ini. Jangan lupa absensi di e-kampus, sama diskusi online dan di e-kampusnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.